Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa inna ma'alakal ladzi man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawal Bukhari wa Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, hidayah serta perlindungan untuk kita semuanya dan akan dijadikan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkati dari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mari kita sama-sama mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lanjut ke hadis ke-9 dari hadis Arba'in. Terjemahannya kira-kira seperti ini. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu Ya anhu. lagi lu bingung gua. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang aku larang, nih sabda Rasul ya, jadi apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Ini ada asbabul wurudnya, jadi hadis ini ada kisah di belakangnya yang menyebabkan hadis ini dikeluarkan. Di antaranya adalah kisah tentang perintah Rasulullah SAW untuk pergi berhaji ke Mekah dan sekitarnya ya. Jadi perintah ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, wajib bagi setiap kaum muslimin untuk pergi berhaji. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah ini kewajiban pada tahun ini saja ataukah akan dengan tahun-tahun berikutnya? Itu, atau di dalam riwayat lain ada yang nanya, apakah sekali saja ya Rasulullah, gitu. Nah, ini yang menjadi sebab ngobrolnya nyambung gitu kan gitu seperti itu. Bagaimana sih ini? Rasulullah SAW diriwayatkan mengatakan, kalau saya katakan iya, kalau saya iyakan maka ini akan menjadi kewajiban yang terus-menerus setiap tahun bagi kaum muslimin. Itu. Makanya menurut Nabi yang tidak dirincikan ya udah nggak usah ditanya-tanyain gitu. Kewajiban pergi haji, wajib ya pergi haji, pergi hajilah kalian gitu kan. Ya udah pergi haji gitu. Udah selesai, ya udah kan udah dipenuhi, perintah Rasul kan udah dipenuhi, nggak usah nanya-nanya lagi gitu kalau memang Rasul tidak memerinci itu. Jadi ini kan kalau kita berkaca kan kalau di surat Al-Baqarah seperti itu kan, diperintahkan oleh Nabi Musa tuh umatnya, ini ada orang terbunuh, ya Musa ini siapa nih yang bunuh gitu kan. Ya udah kamu supaya tahu siapa yang bunuh, kamu sembelih sapi dah. Sembelih sapi, bukannya nyari sapi gitu langsung sembelih, nanya-nanya gitu. Untung nggak dijawab sama Nabi Musa, kamu bertanya-tanya gitu. Itu zaman sekarang ya. Jadi banyak tuh nanyanya, sapinya kayak apa gitu, dari warna kulitnya ditanyain, ciri-ciri yang lainnya itu kan, sampai susah nemukan sapi yang warnanya kuning keemasan, nggak pernah dipakai untuk membajak segala macem gitu kan.
Ada satu gitu yang punya seorang yatim, tapi harus ditebus dengan harga mahal. Oh, yang dipotong Pak Turi. Katanya kalau dalam beberapa cerita katanya itu ditebus dengan emas seberat sapi itu. Luar biasa kan mahalnya, bukan? Soal yang punya sapi itu ada cerita lagi gitu. Ya kapan-kapan ini kita ceritakan itu insyaallah. Berhubungan dengan birrul walidain. Yang dapat program mulia Itu luar di biasa Malaysia siapa? kisahnya. Tapi yang yang kasusnya umatnya Nabi Musa yang mau mencari pembunuh, disuruh nyembelih sapi sampai segala macam ditanyain, ya akibatnya itu gitu. Mereka harus mengeluarkan banyak dari harta mereka hanya untuk memenuhi keinginan tahu nih siapa yang membunuh. Cuman itu doang gitu. Dan permasalahan jadi panjang. Makanya oleh karena itu Nabi SAW bilang, nggak usah terlalu banyak nanya, nggak usah terlalu banyak mengulit-nguliti, mendetil sesuatu hal yang tidak perlu didetil. Yang memang oleh Rasulullah SAW udah disampaikan secara global, ya udah gitu. Pergi hajilah kamu, ya udah pergi haji gitu. Kerjakan sesuai manasiknya, selesai, udah selesai. Terpenuhi perintah Rasulullah SAW itu gitu. Nggak usah ditanyain apakah tiap tahun gitu, ya nggak usah. Itu nanti akan memberatkan buat diri kita sendiri. Itu yang tidak diinginkan gitu. Karena apa ya, kalau ditanyain lagi segala macam detail-detailnya bisa-bisa menyulitkan kita untuk melakukannya. Ya bayangin aja coba, pergi haji yang normal itu kan kalau dari sisi waktunya aja itu kan 40 hari kan. Dalam setahun itu diambil 40 hari. Kalau itu kejadian setiap tahun, nah, setiap tahun mesti libur 40 hari, apa bisa gitu kan? Jadi kehidupan kita itu akan jadi sangat-sangat terhambat. Itu. Jadi itu mengenai latar belakang dari asbabul wurud dari hadis ini. Nah, kita masuk ke dalam isi hadisnya. Jadi yang poin-poin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, apa saja yang aku larang maka jauhilah, apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Itu. Ini dua hal yang dua hadis yang lalu kita udah belajar tentang bahwa yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Makanya kita diperintahkan untuk menghindarkan yang syubhat. Nah, di dalam hadis ini sesudah terang apa yang dilarang, sesudah terang apa yang diperintahkan, maka rambu utamanya kalau ada yang dilarang oleh Rasulullah SAW disuruh dijauhi. Itu larangannya disuruh dijauhi, bukan sekedar jangan dikerjakan, tetapi dijauhi. Artinya apa? Deket-deket aja nggak boleh yang dilarang itu, disuruh dijauhi. Dan apa saja yang diperintahkan kerjakanlah semampu kalian. Nah ini kuncinya nanti ini. Ini bisa dilihat ya, ada perbedaan di antara yang dilarang yang diperintahkan. Ini ada perbedaan. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu yang dilarang, maka disuruh dijauhi. Bukan sekedar jangan dikerjakan, tapi jauhi. Mengenai sesuatu yang diperintahkan, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah kerjakanlah semampu kalian. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Jangan dibilang jauh, bukan, jangan kerjakan semampu kalian yang dilarang. Udah nggak bisa seperti itu. Jadi tetap yang dilarang itu harus dijauhi, bukan menurut kemampuan kita, justru harus sepenuh kemampuan kita. Sementara yang diperintahkan untuk dikerjakan itu ada kekhususan, bukan, ada permakluman bahwa tidak semua orang mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain. Kemampuan orang beda-beda.
Ada orang yang Kontras. sanggup gitu, matanya kuat gitu untuk baca Al-Quran gitu sampai 2 juz, 3 juz gitu sekali jalan gitu kan. Dia bisa kerjakan itu, tapi ada orang yang matanya itu cepat capek gitu kan, cepat lemah. Setengah juz misalnya udah capek, ya jangan dipaksain gitu. Karena kemampuannya cuma sampai segitu. Ada orang yang kuat nih, puasa, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, kuat dia. Tapi ada orang yang nggak kuat puasa seperti itu. Itu. Ada orang yang kuat untuk sholat malam berlama-lama misalnya kan. Dia bangun jam 1, jam 2 gitu kan. Terus sampai subuh dia mendirikan sholat itu kuat dia. Ada yang nggak kuat. Ada yang nggak bisa bangun jam 1, jam 2 atau jam sebelum subuh itu nggak bisa bangun. Makanya itu diberikan kelonggaran oleh Rasulullah SAW, dikerjakan semampunya. Jadi yang dituntut aja dikerjakan semampunya, bukan semaunya ya. Kerjakan semampunya. Jadi sampai sebatas apa dia punya kemampuan, ya di situ batas pengerjaannya. Bukan semaunya. Kalau semaunya ya mau kita kerjain mau enggak, itu beda gitu. Jadi yang disebutkan adalah mastata'tum, istitoahnya, sekemampuannya, sejauh dia bisa, sejauh dia mampu gitu. Makanya kalau kita mampu untuk sholat malam misalnya sampai 11 rakaat misalnya dengan durasi yang cukup panjang, bacaan-bacaannya surat-surat yang dengan ayat-ayat yang banyak jumlahnya, itu silakan kerjakan gitu. Tapi kalau nggak mampu ya jangan terlalu maksakan diri. Kan dulu kan ada cerita Nabi masuk ke masjid terus dia ngeliat tali gitu kan, tali di belakang. Ini tali apaan? Talinya si Anu, talinya sahabat. Buat apaan tali ini, kata Nabi. Itu kalau dia capek dia gelantungan di tali begitu ya Rasul. Ya jangan. Kamu sholat aja. Kamu sholat berdiri. Kalau kamu nggak mampu berdiri, udah capek ya duduk gitu. Sholatnya sambil duduk gitu. Itu pembolehan gitu. Jadi kalau dia capek berdiri ya boleh sholat sambil duduk gitu. Apalagi buat orang-orang yang udah mulai berumur, ya itu kadang berat gitu. Kadang ada penyakit, kadang timbul kelelahan yang jauh lebih cepat daripada orang-orang yang usianya lebih muda dari dia gitu. Ini yang mesti diperhatikan. Jadi kemampuan orang itu beda-beda. Jadi untuk melakukan suatu perintah Rasulullah SAW itu diminta hanya sebatas tertinggi dari kemampuannya gitu. Akan tapi ketika Rasul memberikan rambu-rambu tentang sesuatu yang dilarang, larangannya itu penuh. Jauhi gitu, bukan jangan kerjakan, jauhi larangannya. Jadi mesti diketahui dulu itu larangannya apa, nah itu dijauhi. Jangan mencuri gitu, ya jauhi mencuri. Jangan kalau misalnya mencuri karena ikut-ikutan gitu, ya ikut-ikutan temen, ya temennya dijauhi. Cari temen yang lain yang nggak membuat kita jadi ikut-ikutan mencuri. Atau kita mencuri karena tergiur gitu, melihat banyak iklan gitu. Iklan itu kayaknya bagus, barangnya bagus begini gitu. Atau orang kalau kita nggak punya barang itu, kita ketinggalan zaman. Ya kalau emang pengaruh iklan ya jangan nonton iklan. Nonton yang lain yang bermanfaat. Itu sesuatu hal yang memang berarti memang dari dulu tuh Rasulullah SAW itu udah tahu bahwa itu akan kejadian. Itu bagian dari nubuah beliau, pasti akan kejadian kayak gini, makanya dikasih rambu-rambunya, jauhi. Menjauhi apa yang dilarang itu berarti adalah kita jangan mengambil kondisi-kondisi yang membuat kita menjurus ke arah sana.
Gitu. Jangan menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan, artinya ya menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini suatu perintah yang sangat halus, diberikan secara halus. Jadi harusnya kita itu udah paham gitu. Kalau disebutkannya secara halus kayak gini, ini adalah sesuatu yang memang benar-benar Rasulullah SAW itu memberikan kepada kita itu anjuran, ajakan, nasihat, sesuatu yang sangat-sangat diperhatikan oleh beliau, dan karena beliau memperhatikan itu, ya kita juga harus ikut-ikut memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Oh, itu larangannya seperti itu, ya udah jangan dideketin. Kalau larangannya yang lain-lain, soalnya kalau udah dilarang tuh harusnya memang sesuatu yang nggak perlu gitu, nggak perlu dilakukan gitu. Tapi nanti kan kita ada kasus nih. Ini kasus ya, kalau emang ada kasus jangan dijadikan sesuatu yang umum, jangan digeneralisasi gitu. Kalau memang kasus ya, ya udah kasus, berarti itu alasannya ada, waktunya ada, dan aturan-aturannya ada. Khusus itu kalau dibilang kasus ya. Sama kalau dibilang oknum gitu, ya oknum kan berarti kan 1, 2 orang gitu. Ya cuman dia doang kok, itu oknum. Nah, tapi kalau banyak oknumnya itu jadi apa, eee, pertanyaan, kok oknumnya jadi banyak sih? Kan mestinya kalau oknum, ya cuman dia doang gitu kan, ya itu oknum. Kalau banyak orangnya ya bukan oknum dong namanya. Nah itu. Nah, kita kembali kepada yang masalah yang dilarang, kita detail-detailnya di antaranya adalah bahwa yang masalah dilarang oleh Rasulullah SAW itu kan antara yang dilarang itu akan menimbulkan dosa, atau antara yang dilarang itu yang tidak menimbulkan dosa. Yang menimbulkan dosa itu pasti sesuatu yang haram, makanya dilarang. Itu kan, minum minuman keras, nah itu dilarang. Kalau minum minuman keras dosa, termasuk salah satu dosa besar. Tuh, durhaka sama orang tua dilarang. Kalau melakukan itu dosa besar. Berbohong, berbusa gitu, itu dilarang. Kan cuman bohong doang Pak, dusta. Itu sesuatu yang di dalam Al-Kabair. Al-Kabair siapa ya yang 70 dosa-dosa besar itu? Itu termasuk loh, berdosa itu termasuk bagian dari salah satu dosa-dosa besar loh. Jadi apalagi orang yang selalu berdusta, omongannya itu udah ketahuan, ya dia pasti bohong, pasti bohong, pasti bohong. Itu termasuk orang yang melakukan dosa besar, berdusta tuh, makanya dilarang. Suap, ghibah, namimah, segala macam yang kezaliman yang lain tuh udah jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Haramu bayin, yang sudah haram itu udah bayin, udah jelas. Nah, ada lagi larangan yang dilarang atau tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW, dilarang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, tapi ini tidak berakibat menimbulkan dosa. Jadi tidak ada dalil yang menyatakan bahwa itu haram, atau tidak ada dalil yang menyatakan bahwa itu pelakunya akan dihukumi dosa gitu. Jadi ini sifatnya adalah larangan yang sifatnya makruh. Kalau dilanggar ya nggak ada hukumannya, nggak ada dosanya. Jadi kayak Nabi itu kan melarang kita memakan makanan yang berbau menyengat kalau kita mau pergi ke masjid. Itu kayak kalau dulu zamannya Nabi itu bawang gitu. Bawang merah, bawang putih kalau dimakan itu masih ada aromanya, baunya yang menguar kalau kita ngomong, kalau kita membuka mulut itu akan keluar gitu. Itu iya, kalau kita sekarang bilang sih nggak terlalu ngaruh sih Pak, gitu. Menurut kita nggak terlalu ngaruh, tapi dulu zaman Nabi SAW itu dilarang gitu. Kalau mau ke masjid jangan makan makanan yang seperti itu, apalagi
yang lebih keras baunya, pete, jengkol segala macam gitu kan. Dan sengaja lagi dia, mengeluarkan baunya di masjid itu, luar biasa itu. Ini larangannya adalah seperti itu. Sedikit banyaknya tetap dilarang. Jadi kalau memang udah ketahuan dilarang, ya sebaiknya ditinggalkan. Atau alasan yang menyebabkan dia dilarang itu dihilangkan. Kalau, dibilang jangan makan makanan yang menimbulkan bau-bauan kalau kita mau ke masjid, ya dibersihkan dulu mulutnya gitu kan, dihilangkan dulu bau-baunya gitu sampai nanti tidak mengganggu teman-temannya yang di masjid, itu masih bisa gitu. Makanya larangan yang seperti ini tidak dihukumi akan mengakibatkan dosa, tapi tetap dilarang gitu, karena akan menyebabkan ketidaknyamanan di sekeliling kita. Itu tuh bayangin tuh Islam kayak gitu tuh, yang membuat sekelilingnya tidak nyaman aja itu diarahkan supaya tidak dilakukan, ada larangannya. Jangan lagi kita mengganggu, kan kayak kemarin yang hadis itu kan, hadis yang kemarin, Islam menyebarkan agamanya dengan peperangan gitu kan. Lah, peperangannya bukan yang seperti itu. Ya memerangi hawa nafsu, memerangi kezoliman, memerangi, kemiskinan, kebodohan, ya nggak harus dengan pedang seperti itu. Nah ini, buktinya ini, untuk kenyamanan saja sudah diperhatikan, baik-baik di dalam agama Islam. Kok malah nuduh-nuduh orang Islam sukanya perang gitu kan. Ini sangat-sangat jauh gitu, bukan, karakternya orang Islam itu bukan. Bahkan ketika ayat pertama tentang perang itu kan uzina, diizinkan, diizinkan berperang untuk siapa saja yang diperangi, termasuk juga yang diusir dari rumah-rumahnya secara zolim. Itu kan kaum muhajirin kan mereka diusir, diusir disuruh pergi dari Mekah, tidak boleh membawa hartanya segala macam, itu kan luar biasa, dizolimi mereka. Makanya, kalau kita balik kepada, hadis yang ini jelas banget gitu, karakteristiknya orang Islam ya seperti ini. Ada larangan, ya disuruh dijauhi, larangannya dijauhi gitu. Nah, yang larangannya yang sifatnya makruh, yang tidak membuat dosa juga disuruh dijauhi itu kan, perbuatannya itu mesti dijauhi. Kalau memang terpaksa dilakukan atau memang dia melakukannya dengan sengaja, tetap harus ada upaya-upaya untuk menghilangkan ilatnya, alasannya. Ini untuk yang sifatnya makruh ya, itu. Jadi ini menjaga kenyamanan buat yang ada di sekelilingnya, kaum muslimin semuanya itu. Penjagaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin ini luar biasa. Ya kita makanya harus bersungguh-sungguh, kenapa? Karena ini memang yang diajarkan ya seperti itu, kita disuruh menjaga perasaan, menjaga hubungan kita dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, apalagi kita ketemunya di masjid. Ketemunya di masjid, rumah Allah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kasih sayang di dalamnya, gitu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan saudara kita itu terganggu kenyamanannya. Termasuk apa, ya pakai pakaian yang mendingan lah gitu. Jangan pakai, kalau guru saya bilang, itu kaos partai itu yang dibagi-bagiin waktu zaman kampanye itu kan biasanya tuh ada gambarnya, ada nomornya tuh di belakang tuh. Mending kecil katanya, nomornya gede gitu kan. Saya punya tuh nomornya kayak nomor pemain bola, tapi nomornya emang gede gitu kan. Gede banget gitu, sebesar punggung-punggung dan ada nomornya seperti itu. Emang kenapa Ustaz? Kasihan yang di belakang gitu, jamaah yang di belakang kita gitu melihat tuh pengen nyoblos aja gitu kan, kan jadi, mengganggu, menghilangkan konsentrasinya, mereduksi kehusyuan di dalam masjid gitu kan. Makanya kalau bisa,
Kalau teman-teman yang ada di partai mau bikin kaos, jangan pakai nomor yang di belakang gitu ya, pakai nomornya gede-gede gitu. Dibikin polos aja itu di belakang. Jadi kalau dipakai buat sholat manfaat, tapi tetap tidak mengurangi kenyamanan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, kuliah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya mengenai lanjutan hadis ke-9 dari hadis Arba'in ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kesehatan, kekuatan, kelapangan, kuota yang cukup untuk kita bertemu kembali di lain waktu. Untuk yang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah maka itu dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun pada Allah, saya mohon maaf pada teman-teman semuanya. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Waalaikumsalam yang warahmatullahi bekerja selamat wabarakatuh. bekerja, mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan buat semuanya.